Hai, assalamualaikum, bertemu kembali bersama dengan saya Rusdi YouTuber favorit Anda. Amin. Walaupun saya cuma memuji diri sendiri, ya nggak apa-apa. Pede banget loh Rusdi. Ya nggak apa-apa, pede itu kan doa gratis, jadi nggak usah dipusing-pusingkan. Tapi kalau jadi kenyataan kan amin kan. Jadi terima kasih guys pada Anda yang terus hadir sini dengan memberikan like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih juga pada Anda yang terus memberikan video-video terbaik kepada saya untuk saya menambah kawasan pengetahuan saya tentang Indonesia dan juga Malaysia dan juga apa saja yang mau saya reaksi guys. Insya Allah kalau bagi saya, kalau itu yang boleh menambah kawasan saya akan reaksi guys. Selagi mana itu saya tidak sensitif ataupun tidak menimbulkan apa-apa perpecahan ataupun konten provokasi begitu. Okay? Doakan semoga saya terhindar daripada orang-orang yang jahat dan kita semuanya terhindar daripada orang-orang jahat guys. Amin. Dan saya Rusdi mewakili seluruh rakyat Malaysia yang mengucapkan salam persaudaraan, salam cinta damai, salam toleransi buat sahabat saya sedang menonton di Indonesia ataupun di mana Anda berada. Semoga kita tetap kompak dan saling mendoakan dalam hal-hal kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Nah, di video kali ini saya memilih satu video yang ada kirimkan kepada saya, yaitu seorang profesor di Malaysia mengatakan bahasa Melayu Malaysia sudah gagal guys. Kenapa? Jadi saya ramai ya penonton-penonton daripada Indonesia minta saya reaksi video ini. Abang Rusdi berani nggak reaksi video ini? Bagaimana pendapat Abang Rusdi terhadap apa yang dikatakan oleh profesor ini? Jadi boleh jadi benar apa yang saya pikirkan, boleh jadi salah apa yang saya pikirkan. Jadi kita bersikap natural dalam ini. Apa yang baik kita ambil, apa yang salah ya kita terima dengan hati yang lebih terbuka begitu guys. Oke, jadi kita sama-sama saksikan video ini seperti apa. Semoga bisa memberikan sesuatu yang baru buat penonton-penonton sekalian dan juga buat diri saya. Dengan kiraan 3, 2, 1, jom. Bahasa Melayu adalah satu-satunya bahasa negara di dunia yang tidak dihormati, apatah lagi disanjungi oleh awak, oleh anak watannya sendiri. Sebentar guys. Bahasa Melayu adalah satu bahasa di dunia yang tidak dihormati dan dihargai, disanjungi oleh bangsanya sendiri. Menurut Anda sebagai seorang penonton yang mungkin ada pengalaman bergaul dengan orang Malaysia ataupun tinggal di Malaysia, bagaimana perasaan Anda selepas Anda apa respon Anda selepas Anda mendengar video ini? Kata-kata daripada seorang profesor ini, bahasa Melayu adalah bahasa di dunia yang sudah tidak dihormati, dihargai, dan disanjungi oleh bangsanya sendiri. Kalau saya secara pribadinya guys, ada kemungkinan iya dan ada kemungkinannya tidak. Tidak bermaksud di sini ada beberapa orang juga di Malaysia begitu memperjuangkan bahasa Indonesia, bahasa Malaysia maksud saya, bahasa Malaysia. Ada banyak orang, bahasa Melayu Malaysia ada banyak. Tapi tidak sedikit ibu bapak dan juga anak-anak milenial saat ini sudah semakin tidak bangga dengan bahasa Melayu itu sendiri. Bahkan dalam kehidupan sehari-harian, bahasa mereka itu bahasa Inggris. Bahkan ada kelompok golongan ibu bapak di Malaysia itu rasa terlalu bangga apabila anaknya begitu menguasai bahasa Inggris. Bahkan mereka di rumah dalam sehari-hari itu menggunakan bahasa Inggris, sehingga kan anak mereka itu tidak bisa berbahasa Melayu lagi. Ada guys. Bahkan mereka tuh sangat-sangat bangga apabila anak mereka itu masuk dalam sekolah Mandarin, sehingga kan anak mereka itu tidak begitu bagus, fluent ataupun lancar berpengaruh dalam bahasa Melayu. Ada guys. Itu saya tidak nafikan karena teman saya ada seperti itu. Jadi saya berharap jangan kecil hati dengan apa yang saya beritahu kepada Anda dengan video ini. Cuma apa yang saya mau pesankan di sini, semoga kita sadar apa yang kita lakukan itu benar atau tidak sebagai bangsa Melayu Malaysia. Benar atau tidak mengagung-agungkan bangsa lain, bangsa sendiri tidak diperjuangkan. Nah, jangan pula kecam saya, ayo Rusdi kau sendiri bikin konten tidak menggunakan bahasa Melayu. Wow guys, saya kan lagi belajar bahasa Indonesia nih. Tapi dalam kehidupan saya menggunakan bahasa Melayu juga. Cuma di video ini aja saya gunakan bahasa Melayu. Yang bedanya yang saya masukkan tadi adalah di sekolah menggunakan bahasa Mandarin, bahasa Inggris. Sampai di rumah juga menggunakan bahasa Mandarin dan juga bahasa Inggris. Bahasa Melayunya kapan? Bahkan mendendah anaknya apabila menggunakan bahasa Melayu. Wah, sampai begitu sekali guys. Jangan ya. Jadi saya berharap generasi Malaysia yang ada saat ini
berpikir semula benar atau tidak apa yang Anda perjuangkan. Oke? Minta maaf. Saya cuma memberitahu hal yang benar. Oke, kita lanjut. Kegagalan Malaysia dalam pembentukan bahasa Melayu sebagai bahasa negaranya membuat profesor-profesor pusing memikirkan bagaimana caranya agar bahasa Melayu melejit di dunia. Betul. Sampai-sampai dalam Malaysia dulu lah. Indonesia untuk memartabatkan jangan di dunia, bahasa di Malaysia Melayu saja sebagai dulu. bahasa resmi ASEAN. Berbagai cara jangan di ASEAN, di Malaysia saja bahasa dulu. Melayu secara sepihak. Namun usaha itu tidak berhasil. Hingga pada akhirnya, profesor ini mengakui juga apa yang terjadi pada bahasa Melayu yang sebenarnya. Betul. Oke, kita dengar Bahasa profesor. Melayu telah gagal berkembang di Malaysia. Betul. Ada yang tidak bisa berbahasa Melayu, Betul. bahkan ada juga yang tidak boleh berbahasa Melayu. Betul. Di sisi lain, profesor ini menjelaskan bahwa Profesor bahasa ya, Melayu guys. itu sudah dirusak oleh orang Melayu itu sendiri. Orang Melayu itu sendiri. Profesor ini pun juga membanding-bandingkan bahasa Melayu Malaysia dengan kemajuan bahasa Indonesia. Saya salut dengan Lalu, bahasa Indonesia. untuk apalagi bahasa Tidak Melayu ada- dimartabatkan jika rakyatnya tidak ada pertikaian. memajukan bahasanya sendiri. Mungkin saja profesor ini melihat perkembangan bahasa Indonesia yang semakin meluas, sehingga bahasa Melayu tak mampu untuk sejajar dengan bahasa Indonesia. Sebentar ya guys. Profesor Oke, sebentar ya guys. Oke, saya juga harus jujur ya di sini. Saya kan sering datang ke Jakarta nih guys. Dan saya berteman juga banyak. Saya juga berteman dengan pelbagai peringkat jenis sosial ekonomi masyarakat yang ada di Indonesia. Ada yang golongan kaya, sederhana, dan ada juga di golongan menengah, bawah, dan sebagainya guys. Jadi ada peringkat-peringkatnya guys. Kalau saya bergaul dengan pembisnis, dengan orang-orang yang berkarir di Jakarta itu sama seperti yang di Kuala Lumpur guys. Mereka itu menggunakan bahasa Indonesia bersama dengan bahasa Inggris guys. Jadi saya pun, wah, ini kesempatan saya juga untuk menggunakan bahasa Melayu dengan menggunakan bahasa Inggris begitu. Kadang-kadang saya menggunakan bahasa Inggris juga. Jadi dia tergantung guys. Tapi itu berada di kota. Itu berada di kota. Tapi kalau di pinggir-pinggir lagi itu tidak, sudah menggunakan bahasa Melayu yang sesempurna mungkin. Tapi kalau di pusat-pusat kota di Jakarta itu sama seperti di Kuala Lumpur juga, orang-orangnya yang berkarir itu sering menggunakan bahasa Indonesia mix campur dengan bahasa Inggris karena mungkin pekerjaan mereka sehari-hari yang memungkinkan mereka harus menggunakan bahasa Inggris, sehingga kan hal itu terbiasa guys dalam komunikasi sehari-hari, lagi-lagi teman sekerja begitu. Jadi itu juga terjadi karena saya sendiri mengalami di Jakarta. Jadi maksud saya di sini, tapi di segi populasinya Indonesia masih menjaga keutuhan bahasanya. Jadi itu yang saya dapat lihat di situ, sehingga saya mengagumi bahwa Indonesia itu sukses menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu dalam banyak suku di Indonesia guys. Keren. Itu yang saya salut guys. Di Malaysia harus belajar apa yang Indonesia lakukan. Oke? Keren. ini merasakan perbedaan perkembangan bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia. Harus diakui, bahasa Melayu mengalami penurunan jumlah penutur yang tersebar di Malaysia. Betul, penutur memang menurun. Bahasa Melayu lebih sedikit dibandingkan jumlah penutur bahasa asing yang berada di Malaysia. Ini betul guys, Profesor setuju. ini juga mengakui jika bahasa Melayu sudah tak lagi dihormati, bahkan seperti mengemis di negerinya sendiri. Astagfirullahaladzim. Sekarang mari kita dengarkan. Ayo kita dengar. Kita gagal dalam banyak hal tentang bahasa Melayu. Pertamanya, bahasa Melayu sebagai bahasa negara. Bahasa Melayu adalah satu-satunya bahasa negara di dunia yang tidak dihormati, apatah lagi disanjungi oleh awak, oleh anak watannya sendiri. Anak bahasanya sendiri guys, anak kuatan ya. Saya bahasa Melayu boleh dikatakan mengemis di tanah watannya sendiri. Astagfirullahaladzim. Jadi keadaannya cukup malang lah. Maknanya Sedih sekali guys, ya Allah ya Tuhanku. itu tidak kelihatan sekiranya dalam konteks bahasa Melayu di tanah air kita ini. Ya, sepatutnya bahasa Melayu sebagai bahasa negara sudah menjadi Sedihnya saya dengar guys. nasional. Dan setiap warga dia harusnya mempunyai pengetahuan yang baik
penguasaan yang baik terhadap bahasa Melayu sebagai bahasa negara. Tetapi kita dapat lihat ramai dalam kalangan warga negara yang tidak fasih pun. Tidak fasih. Jadi ini sesuatu yang Menyedihkan. cukup malang lah Cukup dari malang. segi pembinaan negara bangsa itu. Di satu sudut kita boleh dikatakan gagal lah. Dari segi pembentukan sedihnya. negara bangsa yang warga negaranya wajiblah mempunyai pengetahuan dan penguasaan yang baik terhadap Bahasa bahasa Melayu. negara. Jadi bila Prof mengaitkan bahasa Kita dengan fokus. pembinaan identiti negara ataupun identiti nasional, berapa ramai ataupun adakah itu difahami kepentingannya oleh semua orang, ataupun macam yang saya rasa kebanyakan orang di Malaysia ini fikir kalaulah untuk hidup sebagai seorang warga negara di Malaysia, sebuah negara yang ekonominya baik, cukup dengan memahami bahasanya sendiri dan dia boleh hidup dalam mungkin buih kaumnya sendiri dan boleh hidup di negara ini tanpa perlu memahami bahasa Melayu. Jadi adakah begitu penting untuk kita mewujudkan identiti nasional dengan bahasa Melayu? Sudah tentu, sebab seperti yang dikatakan tadi, bahasa jiwa bangsa. Bahasa Jadi, jiwa bangsa. Bahasa itu adalah jiwa Sesuatu bangsa. Malaysia ini. Dan kalau kita ada rakyat yang masih tidak mengetahui Bahasa Melayu. dan menguasai bahasa Negara. Melayu, iaitu bahasa negara kita, kita ada banyak yang tak kena dengan pembentukan negara bangsa itu. Maksudnya dalam kita melahirkan manusia Malaysia itu kan, kita nak mereka bersatu padu, kita nak mereka ada jati diri, dan salah satu jati diri itu dilihat dari segi Penggunaan bahasa. penguasaan bahasa negara. Sebentar guys. Apa yang saya masukkan di sini adalah mau menjadi orang sukses, memiliki ekonomi yang luar biasa, nggak ada salahnya di situ. Mau modern, mau canggih seperti apa sekalipun, nggak ada salahnya. Mau menguasai bahasa asing apapun sekalipun, nggak ada salahnya. Tapi sebagai bangsa dalam satu negara yang kita diami, yaitu Malaysia, harusnya menguasai dengan baik bahasanya sendiri. Bukan bermaksud dengan menguasai bahasa kita mundur begitu. Nggak ada istilah itu. Tidak ada larangan sama sekali untuk maju apabila mau memelayukan diri sendiri begitu. Jadi mungkin pemikiran rakyat Malaysia saat ini, mereka berpikir mau menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang modern, harus menggunakan bahasa-bahasa modern, tapi tanpa mereka sadar itu secara tidak langsung mereka tidak mempelajari juga bagaimana mau, sampai mereka lupa juga di mana mereka berkarir begitu. Nah, di Malaysia, jadi harusnya packaging Malaysianya itu juga kuat begitu. Jadi rasanya itu yang menjadi konflik di Malaysia. Mereka susah. Saya sendirilah untuk sadarkan diri saya juga, anak saya juga ya, atau teman-teman saya juga adalah berkarir bisa. Tapi selagi mana kita duduk di Malaysia, warga negara Malaysia, keutamaan kita untuk menjadi bangsa Malaysia itu harus tetap nomor satu. Nah, sebagai contoh ya, kita bisa bergaul dengan pelbagai agama teman-teman di tempat kerja begitu. Tapi harus ingat, kita orang Muslim harus memperlihatkan kehidupan sebagai seorang Muslim tanpa bermaksud kita menolak perbedaan agama yang ada di luar sana. Itu maksudnya. Jadi betul, selepas saya menonton ini saya jadi sadar guys. Semoga saya juga akan menjadi orang yang memperjuangkan bahasa Melayu Malaysia. Dalam masa yang sama, saya juga akan terus belajar menguasai bahasa asing, yaitu bahasa Indonesia guys. Amin. Doakan semoga saya memiliki jati diri yang kuat sebagai bangsa Malaysia guys. Amin. Lanjut. Kalau ini tidak berlaku, adakah itu bermaksud kita perlu kepada satu asimilasi, mencairkan bahasa kaum masing-masing untuk kita mengambil bahasa Melayu sebagai bahasa utama dalam kehidupan harian? Rasanya tidak perlu mencairkan. saya boleh
bersetuju bahawa Tidak perlu mencairkan sebenarnya. asimilasi sebagai asas pembentukan negara bangsa itu lebih dapat kita lihat hasilannya, iaitu outcome-nya daripada apa yang kita angkat untuk negara kita, iaitu kita angkat integrasi. Apabila kita angkat integrasi sebagai asas pembentukan negara bangsa, ya kita membenarkan asal itu terus hidup sebagai yang bukan asal, dan kita dapat lihat ada sekolah vernacular dan sebagainya. Betul. Setiap itu dihapus Di situ, guys. Membuat ya, satu kita, beteng. seperti yang selalu saya katakan, kita tuai apa yang kita tanam. Betul. Jadi kita tanam sikap ataupun asas integrasi, kita membenarkan sekolah berbagai-bagai. Jadi Kesannya berbagai lah. hasilannya kita pun dapati dalam kalangan Bercampur aduk. warga negara kita, boleh dikatakan ramai juga yang tidak menguasai Bahasa negara. bahasa Melayu. Betul. Sedangkan itu bahasa negara. Betul, betul. Jadi kita perlu lihat kembali mengapa Sekolah vernacular. hal sedemikian boleh terjadi. Betul, saya setuju. Indonesia memilih Indonesia. asimilasi sebagai asas pembentukan negara bangsa, dan kita dapat lihat di Indonesia yang bukan asal itu pun fasih sekali berbahasa Indonesia. Betul. Malah itulah bahasa Indonesia. satu-satunya bahasa yang mereka ketahui. Betul. Dan di Wih, saya Indonesia merinding. Ya Allah, ya Tuhanku. pembentukan negara bangsa itu berjaya sekali, sehingga bukan saja rakyat Indonesia itu fasih, mereka bangga terhadap Bahasa. itu. Ya Allah, ya Mereka Tuhanku. sayang, mereka setia. Dan kalau Mau kita menangis banding saya. keadaan di Indonesia dengan di sini, saya kira Saya merinding. negara pun dan Saya merinding, masyarakat guys. pun boleh lihatlah Wih. cinta kita kepada bahasa Melayu, bangga, setia. Jadi kita harus lihat kembali lah pembentukan negara bangsa kita tu. Bagi saya banyak yang tak kena lah. Belum selesai sampai saat ini, guys. Kita gagal menghasilkan rakyat yang ada jati diri Malaysia. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih guys pada mengirimkan video ini kepada saya. Tidak salah saya memilih negara Indonesia sebagai satu negara untuk saya belajar dalam banyak hal, guys. Kenapa saya katakan seperti itu? Profesor, guys. Profesor ini sendiri mengatakan Indonesia itu sukses memperkenalkan satu bahasa di Indonesia yang dikenal oleh banyak suku di Indonesia, yaitu bahasa Indonesia. Bukan saja mereka mengenal dan menguasai bahasa Indonesia, tapi mereka bangga menggunakan bahasa Indonesia, guys. Itu yang menurut saya tidak dimiliki di Malaysia, guys. Bukan saya yang cakap, profesor sendiri yang cakap, guys. Saya cuma rakyat biasa di Malaysia. Melalui video ini saya seolah-olah dipukul. Rusdi sadar, sadar. Ditampar-tampar, guys. Tapi alhamdulillah, semoga video ini menyadarkan saya dan juga generasi saya dan juga teman-teman saya untuk sama-sama memperbaiki, bermula daripada diri kita sendiri, khususnya dalam bahasa jiwa bangsa, guys. Jadi selamat ya buat Indonesia, karena Indonesia itu luar biasa. Oke, terima kasih mengirimkan video ini pada saya. Sampai ketemu lagi dalam video seterusnya. Salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.